Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari materi sebelumnya, masih di hukum Newton tentang gravitasi, dan hari ini kita akan melanjutkan ke kelajuan satelit mengorbit planet. Nah, ini adalah subbab terakhir dari bab hukum Newton tentang gravitasi. Oke, sebelumnya kalian pasti sudah tahu ya, orbit pada planet itu seperti apa. Nah, orbit itu adalah garis edar saat mengelilingi bumi, yaitu adalah ketika planet atau satelit itu mengelilingi bumi. Nah, satelit kita, bumi itu contohnya adalah satelit Palapa dan bulan. Nah, yang sering kita lihat setiap hari adalah bulan. Nah, bulan itu memiliki orbit sendiri mengelilingi bumi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kelajuan satelit mengelilingi bumi itu sendiri, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kelajuan satelit pada permukaan planet. Jadi, ketika satelit itu berada di permukaan planet, jadi di atas tanah sendiri. Yang kedua, kelajuan satelit pada ketinggian tertentu. Jadi dia ada di atas permukaan bumi, tapi dengan ketinggian tertentu. Yang terakhir adalah kelajuan lepas. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama adalah kelajuan satelit pada permukaan planet. Nah, satelit mengorbit bumi atau planet itu membentuk lintasan melingkar. Nah, terus gaya gravitasi yang dialami satelit itu adalah gaya sentripetal, seperti yang kita bahas di sebelumnya, yang dialami satelit sehingga satelit tetap pada orbitnya. Nah, misalkan ada satelit yang ada di permukaan planet atau permukaan bumi misalkan. Nah, dia lintasannya melingkar sesuai dengan bentuk planet itu sendiri. Nah, kemudian gaya gravitasinya itu adalah gaya sentripetal, berarti dapat kita katakan bahwa Fs sama dengan Fg, atau gaya sentripetal itu sama dengan gaya gravitasi di planet itu sendiri. Kemudian si Fs ini sebelumnya kita sudah pernah membahas, kalau dijabarkan akan menjadi M kali Vs kuadrat per R. Sebelumnya sudah Miss jabarkan di depan ya. Kemudian Fg ini akan menjadi G kali M kecil per R kuadrat. Nah, setelah itu kalau misalkan kita mencari Vs bagaimana? Kalau kita mencari Vs berarti si M di sini kita bisa coret dengan M juga. Berarti ini kita coret. Terus apalagi yang bisa kita coret? Karena di sini ada R, berarti si R juga bisa kita coret. Yang ini dicoret, yang ini kita coret 1. Berarti sisa 1. Jadi ketika kita mencari Vs kuadrat sama dengan apa? G kali M per R. Nah, berarti kalau misalkan kita nyari Vs aja, Vs aja tinggal diakar aja. Jadi Vs atau kecepatan satelit itu adalah akar dari Gm per R. G sudah kita ketahui, dia itu adalah tetapan, M itu massa planetnya, dan R adalah jaraknya. Sampai di sini bisa difahami ya. Kalau sudah, kita lanjut ke subbab selanjutnya tentang kelajuan satelit pada ketinggian tertentu. Nah, kalau tadi kita bahasnya kelajuan satelit di permukaan planet. Jadi dia bentuknya seperti ini. Satelitnya di sini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelajuan satelit yang berada di ketinggian tertentu. Nah, contohnya satelitnya ada di sini. Berarti di sini ini ada H. Kita harus mencarinya dengan cara mencari R-nya. Nah, R ini adalah jarak dari
pusat bumi ke permukaan bumi atau pusat planet ke permukaan planet ditambahkan dengan H, berarti sama rumusnya seperti yang tadi, bedanya adalah dia ditambahkan H saja. Nah, sehingga rumusnya menjadi Vs sama dengan akar Gm per R plus H. Nah, R plus H ini didapatkan dari sini. Ini R, ini H. Dapatlah R plus H. Jadi kecepatan satelit sama dengan akar Gm per R plus H. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, karena kemarin kita membahas G kecil sama dengan Gm per R kuadrat. Masih ingat pembelajaran yang kemarin, G kecil atau gaya gravitasi pada planet itu sama dengan Gm per R kuadrat. Sehingga Gm di sini, yang ini, kita bisa tukar ke Gm di sini. Nah, gimana jadinya? Kalau ini mencari Gm, kalau Gm-nya taruh depan, Gm sama dengan G kali R kuadrat. Berarti tinggal ini aja yang ditarik bawah, dikalikan. Kalau Gm-nya diganti GR kuadrat, berarti jadi gimana? Jadinya adalah Vs sama dengan akar GR kuadrat per R plus H. Kalau sudah kayak gini jadinya R ini bisa kita coret, sehingga jadinya akan menjadi rumus seperti ini, yaitu Vs sama dengan akar dari G kali R kuadrat per R plus H, atau Vs nya juga bisa sama dengan R akar G per R plus H. Jadi kalian bisa menggunakan rumus yang ini atau rumus yang ini, tergantung kebutuhan. Sampai di sini mengerti ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang yang terakhir, yaitu kelajuan lepas. Nah, kalau kelajuan lepas ini berbeda dengan kelajuan pada permukaan dan pada ketinggian tertentu tadi. Kalau pada permukaan dia berada di permukaan banget seperti mobil di atas permukaan bumi. Terus kalau satelit pada ketinggian tertentu dia diberikan jarak atau H tinggi tertentu. Kalau kelajuan lepas itu adalah kelajuan minimum suatu benda pada saat dilemparkan ke atas sehingga tidak dapat kembali lagi ke permukaan bumi. Jadi permukaan bumi itu kan memiliki gravitasi. Kalau misalkan diberikan kelajuan lepas, dilempar sejauh mungkin sampai gravitasinya 0. Artinya saat di 0 itu dia akan melayang. Bisa membayangkan kan? Dia akan melayang dan tidak bisa jatuh lagi karena tidak kena gravitasi. Berarti di sini tidak ada gravitasi. Nah, kelajuan lepas ini diperlukan untuk menempatkan satelit buatan pada orbitnya atau pada saat penerbangan luar angkasa. Jadi diperlukan agar si satelit ini tidak kembali lagi ke bumi. Gitu. Nah, penjelasan sebelumnya kita sudah membahas tentang energi potensial gravitasi yang sama dengan energi kinetik. Jadi untuk energi kinetik sama dengan energi potensial gravitasi. Nah, rumus dari energi kinetik apa? Adalah setengah M V kuadrat. Nah, atau kita pakai VT atau V akhir. Kalau energi potensial seperti yang tadi kita bahas, yaitu apa? G kali M besar, M kecil per R. Nah, kalau udah kayak gini, misalkan kita mencari VT, gimana? Jadi VT kuadrat sama dengan setengah M nya harus kita bawa ke bawah.
Atau boleh kita coret terlebih dahulu. Jadi M di sini kita coret sama M di sini. Baru kita bawa ke bawah. Jadi G M per setengah R. Nah, kalau udah kayak gini, setengahnya boleh kita bawa ke atas. Jadi sama dengan 2 GM per R, karena dibagi sama dengan kali 2/1 kan gitu. Jadi VT kuadrat sama dengan 2 GM per R. Nah, kalau kita sederhanakan bisa menjadi VT sama dengan akar dari 2 GM per R. Nah, kemudian karena G tadi sudah disebutkan bahwa G adalah GM per R kuadrat, sehingga si G di sini bisa kita ganti dengan yang tadi. Setelah kita hitung akan menjadi VT sama dengan akar dari 2G kecil R saja. Karena si GM kita ganti dengan GR kuadrat. Kemudian R-nya kita coret. Untuk penjabarannya jika masih ada yang belum paham adalah seperti ini. Jadi VT sama dengan 2 kali G R kuadrat per R. Nah, jadi di sini yang ada R-nya ini kita coret sehingga menjadi VT sama dengan akar 2GR aja. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau sudah, Miss kasih contoh soal 1. Kemudian nanti setelah mempelajari contoh soal, Miss kasih tugas untuk kalian dikumpulkan hari ini maksimal pukul 4. Oke, siap ya? Jadi kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan via WA, Telegram, atau kalau mau berdiskusi langsung bisa via Zoom. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini Miss memiliki satu soal, yaitu perbandingan jarak antar planet A dan B dari suatu bintang adalah 4:9. Ingat jaraknya. Jaraknya antara A dan B itu dari suatu bintang atau suatu planet, dia 4:9. Jika periode revolusi planet A terhadap bintang tersebut adalah sebesar 8 tahun, tentukan periode revolusi planet B. Oke, jarak itu adalah apa? Diketahui jarak itu adalah R. Jadi RA berbanding dengan RB sama dengan 4:9. Nah, kemudian selanjutnya adalah periode. Periode itu apa? Periode itu yang diketahui adalah T. Jadi T untuk A adalah 8 tahun. Nah, yang ditanyakan adalah apa? Periode untuk B. Jadi TB sama dengan titik. Ingat, jika diketahui R sama T, rumus yang kita pakai apa? Ingat, rumus di paling depan tadi, perbandingan antara periode dan juga jarak. Kita menggunakan rumus. Nah, di situ ada rumus T A pangkat 2, ingat ini hukum Kepler 2, per RA pangkat 3 sama dengan TB pangkat 2 per RB pangkat 3. Oke, selanjutnya atau
kita bisa ganti menjadi RA per RB dalam kurung pangkat 3. Kenapa Miss pakai seperti ini? Supaya pangkat 3 nya bisa kita keluarkan terlebih dahulu, jadi lebih mudah. Sama dengan TA per TB dalam kurung pangkat 2. Nah, RA tadi berapa? 4. Yang RB adalah 9. Pangkat 3. Sama dengan TA nya 8 tahun per TB. Ini dipangkatin 2. Sebenarnya langsung boleh, cuman menurut Miss begini lebih mudah. Kemudian 4 pangkat 3 sama dengan, coba berapa? 4 kali 4 kali 4, 64 per 9 pangkat 3, 729 sama dengan 8 per TB kuadrat. Nah, kemudian di sini Miss pengen supaya kuadratnya ini hilang. Gimana caranya agar kuadratnya ini hilang? Berarti yang sebelah kanan harus diapakan? Diakar. Kalau sebelah kanan diakar, sebelah kiri juga harus diakar. Jadi kita mendapatkan akar 64 per 729 sama dengan akar 8 per TB kuadrat. Akar 64 berapa? 8. Akar 729, ayo dihitung. Miss mendapatkan 27. Kemudian ini di akar yang kuadrat, berarti tinggal kuadratnya aja yang hilang. Jadi 8 per TB. Kenapa di akar? Karena kalau udah kayak gini berarti tinggal apa? Tinggal dikali silang saja. Jadi hasilnya adalah 8 TB sama dengan 27 kali 8. Nah, ingat, sebenarnya 27 kali 8 ini nggak usah dikaliin. Karena apa? Di sini 8, di sini 8, jadi tinggal dicoret aja. Kalau udah kayak gini berarti TB sama dengan 27. Tadi apa periodenya? Tahun. Nah, mudah kan? Oke, jadi periode planet B maksudnya yaitu adalah 27 tahun. Dari sini bisa dipahami ya. Kalau sudah, Miss akhiri sampai di sini dan Miss akan memberikan contoh soal. Nanti dikerjakan, dikumpulkan jam 4 sore maksimal. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.